Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Fauzi, NIM 2285130005. Terus saya melakukan tafsir semester 4 kelas A. Kali ini akan membahas terkait materi yang keempat, tentang kalau di buku rekonstruksi sejarah Al-Quran itu bab 8, kemudian untuk di buku The History of Quranic Text itu bab 9 dan bab 10. Mungkin langsung saja untuk yang pertama itu dari buku rekonstruksi sejarah Al-Quran bab 8 tentang penyempurnaan ortografi Al-Quran. Yang pertama itu karakteristik ortografi Utsmani. Ortografi atau dalam kurung imla, lama atau scriptio defectiva yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci tersebut. Sekalipun sebagian besar hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis. Dari bentuk ortografi inilah simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran dan munculnya ortografi baru atau scriptio plena bisa ditarik. Dalam karyanya Al-Muqni fi Ma'rifah Marsum Masahih Ahlu Al-Amsar, Abu Amr Al-Dani telah mendokumentasi karakteristik ortografi Mushaf Utsmani yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim dikenal di kalangan sarjana bahasa Arab. Berdasarkan dokumentasi Al-Dani ditambah sejumlah sumber klasik lainnya, terutama dari temuan-temuan paleografis atau manuskrip Al-Quran yang awal, Geber Streiser menyusun suatu daftar tentang ciri khas ortografi teks Utsmani. Dalam ortografi Arab, kata-kata pada umumnya muncul tidak dalam bentuk ketika ditempatkan dalam suatu konteks atau sebutannya siyak atau korin, melainkan dalam bentuk pausa. Tetapi dalam ortografi Al-Quran, bentuk konteks juga digunakan. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa kasus, misalnya penulisan huruf ta yang terbuka sebagai pengganti dari ta yang tertutup dalam kata ni'mata, gitu kan, di 11 tempat, kemudian rahmata, kemudian maro'aita, kemudian ada aminta, laknata, dan lain sebagainya. Kemudian huruf faudanya sering dihilangkan ketika vokal diiringi kata suatu penggabungan kata wasol. Dan yang ketiga itu ada nun nasi atau tanwin ditulis dengan nun biasa dengan kata kain. Ya, ini atau kain gitu kan. Yang membuat derivasi kata tersebut dari kaf plus alif ya gitu menjadi kabur. Kemudian huruf vokal itu alif, ya, dan waw yang biasa digunakan dalam mengekspresikan vokal panjang dalam bahasa Arab tidak jarang dibuang dalam penulisan Al-Quran. Penghilangan huruf alif di tengah kata dalam penulisan Al-Quran merupakan salah satu ciri khas ortografi paling membangga dalam tulisan Kufi, tulisan yang digunakan pada masa paling awal untuk menyalin Al-Quran. Huruf vokal i atau ya dihilangkan ketika bertemu dengan huruf senada. Kemudian huruf waw sebagai lambang vokal panjang u, selain dalam kasus penyambungan atau wasol, hanya dihilangkan ketika bertemu dengan huruf yang sama. Kemudian latar belakang penyempurnaan rasam Al-Quran. Langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan lewat pengumpulan resmi Al-Qurannya terutama sekali dapat dilihat sebagai tonggak awal upaya standarisasi teks maupun bacaan Al-Quran. Alasan utama yang berada di balik kodifikasi tersebut dengan gamblang memperlihatkan hal ini. Namun lantaran ketidaksempurnaan aksara Arab yang ketika itu digunakan untuk menyalin Al-Quran, langkah tersebut belum dapat mencapai hasil yang dimaksud. Lebih As-Sa'id ketika menolak asumsi tentang scriptio defectiva sebagai salah satu penyebab munculnya perbedaan bacaan, mengemukakan 10 butir keberatan yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, jika bacaan aktual Al-Quran itu disusun lewat inisiatif individual manusia, maka hal ini akan bermakna bahwa Tuhan telah membolehkan gagasan-gagasan agungnya diekspresikan dalam rangkaian kata manusia. Yang kedua, keyakinan keagamaan kaum muslimin, khususnya kepercayaan terhadap karakter ijaz dan kesucian Al-Quran serta terhadap perhitungan di hari kemudian yang menanti orang-orang yang merusaknya, akan merupakan pencegahan utama terhadap setiap upaya untuk merekayasa dan memapankan bacaan-bacaan Al-Quran lewat inisiatif perorangan. Dengan mempertimbangkan ketertarikan kaum muslimin yang sangat kuat terhadap tradisi oral dan ketidakpercayaan mereka terhadap kata-kata tertulis, maka asumsi tentang scriptio plena sebagai biang kerok munculnya berbagai perbedaan bacaan jelas tidak dapat dipertahankan. Yang keempat, merupakan fakta empiris bahwa tidak satu kitab suci pun selain Al-Quran yang telah ditransmisi dalam suatu skala yang sangat luas dan berkesinambungan dari generasi ke generasi lewat mata rantai perawi yang otoritatif dan sangat kualifit menurut penilaian orang-orang yang sezaman dengan mereka. Yang kelima, hadis-hadis yang teruji kesahihannya mengenai 7 ragam dialek Al-Quran juga merupakan bukti bahwa keragaman bacaan mesti dikembalikan kepada keragaman bacaan-bacaan otentik pada masa Nabi. Kemudian yang keenam dan terakhir itu, pada berbagai kasus ketika teks primitif Utsmani bisa dibaca dalam cara beragam, ternyata para qurra justru sepakat membacanya dalam satu bacaan. Kemudian penyempurnaan rasam Utsmani gitu kan. Sumber-sumber Islam menuturkan tentang upaya penyempurnaan scriptio defectiva atau rasam Utsmani tidak bersepakat tentang pelaku-pelaku aktualnya. Tetapi pada umumnya disebutkan bahwa pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, langkah tersebut mulai dilakukan Ziyad bin Samiyah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Basrah, yang meminta Abu Aswad Ad-Du'ali agar menciptakan tanda baca dan membubuhkan ke dalam mushaf untuk menghindari kekeliruan bacaan yang ketika itu semakin masif gitu kan. Dimana tanda baca yang ketika itu oleh Aswad Ad-Du'ali sendiri itu buat, yaitu berupa
tanda baca titik ya, untuk membedakan huruf-huruf. Namun tanda baca itu pun juga masih belum sempurna karena nantinya masih ada kerancuan atau kebingungan terkait panjang pendeknya suatu huruf gitu kan. Nah, baru nanti ketika masa Khalifah Abbasiyah tanda-tanda vokal yang diciptakan Adu Ali itu kemudian disempurnakan jauh gitu kan oleh Khalil bin Ahmad, pakar bahasa yang tinggal di Basra dan merupakan sarjana pertama yang menyusun kamus bahasa Arab serta pengembangan aturan-aturan persajakan. Penyempurnaan yang dilakukan Al-Khalil adalah membubuhkan huruf alif kecil di atas huruf untuk tanda vokal A, huruf ya kecil di bawah untuk vokal I, huruf waw kecil di depan huruf untuk tanda vokal U. Menggandakan tanda vokal ini untuk melambangkan vokal rangkap tanwin gitu kan. Membubuhkan huruf H di atas huruf sebagai tanda sukun, sementara tanda konsonan rakab atau apa sih itu? Tasydid itu menggunakan huruf sin di atasnya. Ya mungkin itu untuk penjelasan terkait rekon di bab 8 itu, dan selanjutnya itu akan membahas dari buku The History of Quranic. Ya, untuk buku The History of Quranic itu akan membahas bab 9 dan 10. Bab 9 itu tentang sejarah ilmu tulisan kuno Arab. Yang pertama itu akan menjelaskan bagaimana latar belakang sejarah karakter bahasa Arab sendiri gitu. Asal-usul karakter bahasa Arab sifatnya masih spekulatif atau tidak mengejutkan sama sekali tatkala para orientalis membuat rekayasa teori tentang masalah ini. Beatrice Gundler, pengarang sebuah kajian tentang perkembangan skrip bahasa Arab, menyatakan bahwa semua skrip Arab berasal dari alfabet Funisia karena bahasa Arab tampak yang paling jauh terisolasi. Perubahan drastis dalam penyusunan spatial memberikan isyarat bahwa kemungkinan skrip bahasa Nabatean atau Syriak menjadi perantara perkembangan skrip bahasa Arab. Theodor Noldeke pada tahun 1865 mengakui bahwa skrip Nabatean memberikan pengaruh perkembangan pada skrip Arab Kufi. Setelah itu banyak orang yang mengikuti pendapatnya, diantaranya M. A. Levy, M. de Vogüé, J. Karabatchek, dan J. Footing. Tetapi setengah abad kemudian kesepakatan pendapat tersebut mulai pudar ketika J. Strikely membuat teori bahwa bahasa Arab berasal dari tulisan bahasa Syriak yang berbentuk meruncing atau Syriak kursif. Di lain pihak kita lihat teori Khalil An-Nami mengatakan bahwa Hijaz adalah merupakan tempat kelahiran evolusi tulisan skrip Arab bagian utara, bukan daerah-daerah lain termasuk Hirah. Kemudian 5 inskrip dalam buku Abbot itu kan yang menjadi dasar kesimpulan skrip Arab itu berasal dari skrip Nabatean, yaitu skrip Nabatean di atas batu Fih al-Lim'il tahun 250 Masehi, skrip Arab Imru al-Qais Namarah 32 Masehi, kemudian inskrip Arab dari Zabat 512 Masehi, inskrip Arab di Hirah 568 Masehi, dan inskrip Arab di al-Jimal pada abad ke-6. Kemudian ada studi dokumentasi dan inskripsi Arab kuno. Ada sebagian ilmu yang menyebutkan inskripsi yang terakhir sebagai inskripsi Nabatean, hanya melihat teman kolega yang merevisinya sebagai inskripsi Arab. Dan contohnya di bawah ini akan memberikan gambaran tentang ini. Pertama, inskripsi dua bahasa Nabatean dan Grek di atas batu Fir al-Limal bertanggalkan 250 Masehi. Kantinkau, Abbot, dan Grundler semua mengikuti pendapat Linman yang menyebutkan sebagai inskripsi Nabatean. Batu nisan Rokus di Madain Soleh bertanggalkan 162 tahun setelah Busra atau sekitar 267 Masehi. Keduanya Kantineau dan Gungler mencantumkan sebagai teks Nabatean, walaupun akhirnya memberikan pengakuan teks itu sangat bernilai untuk para peneliti Arab. Inskripsi Imru al-Qais di Namarah tercatat 220 tahun setelah Busra atau mungkin sekitar 368 Masehi, sedangkan Gungler menganggap sebagai inskripsi Nabatean. Yang lain termasuk Kantineau dan Abbot memperlakukannya sebagai inskripsi Arab. Berikut adalah beberapa bukti bahwa bahasa Arab pun memiliki alfabet yang jelas seperti yang dikatakan oleh Dr. Mengana. Inskripsi 3 bahasa sebelum Islam dalam bahasa Arab, Yunani, dan Syriak di Zabadat, Suriah Utara bertanggalkan 512 Masehi. Inskripsi bahasa Arab lainnya sebelum Islam di Jabal Asis 150 km ke tenggara Damaskus bertepatan dengan kira-kira 528 Masehi. Hanan, inskripsi bahasa Arab sebelum Islam kira-kira tahun 568 Masehi. Inskripsi Islam di atas Jabal Salah, Madinah, menurut Hamidullah, ini kemungkinan besar tertulis pada ukiran pada waktu perang Khandaq kira-kira tahun 5 Hijriah atau sekitar 626 Masehi. Kemudian surat Nabi untuk Al-Mundir bin Sawa, Gubernur Al-Ahsab kira-kira tahun 8 sampai 9 Hijriah. Surat Nabi untuk Hirak atau Heraklius, Raja Bizantium. Kemudian kemunculan beberapa skrip dan masalah penanggalan Mushaf Kufi.
terbentang dari Azerbaijan dan Armenia di sebelah utara sampai ke Yaman di sebelah selatan, dari Libya dan Mesir di sebelah barat sampai Iran di sebelah timur. Wilayah teritorial negara Islam menerima hubungan komunikasi dari pemerintah pusat Madinah dengan perantara bahasa Arab. Perubahan yang cepat pada skrip Arab seperti kita jumpai karakter garis tajam dan bulat tersambung berkembang bersama dengan perkembangan skrip Hijaz pada tingkat awal. Kemudian bab 10 tentang tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Pertama itu gaya tulisan pada zaman Nabi Muhammad. Di Madinah, Nabi Muhammad mempunyai penulis yang banyak berasal dari beberapa suku dan tempat yang sudah terbiasa dengan dialek dan ejaan yang berbeda-beda menurut adat masing-masing. Contohnya, Yahya berkata bahwa dia melihat surat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad kepada Khalid bin Sa'id bin Al-As yang memuat beberapa kejanggalan karena ditulis kawana dan hatta dieja sebagai hatta dengan alif. Dokumentasi yang lain yang diserahkan Nabi kepada Rozin bin Anas As-Sulami juga dieja hatta dengan hatta menggunakan dua ya yang sudah lama berbeda dengan satu ya, didapatkan dalam kata bayit dan ghoyir pada surat-surat Nabi. Satu dokumentasi abad 3 Hijrah menggambarkan beberapa surat dalam banyak cara. Kemudian tentang kajian tentang ortografi atau ejaan Mushaf Utsmani yang mungkin udah dijelaskan di buku yang sebelumnya, ini mungkin nggak terlalu banyak, nggak perlu dijelaskan lagi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.